Para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya agak canggung mau menasihati ustadz nih, beliau kan sudah ustadz nih, Masya Allah. Tapi ini nasihat bukan hanya kepada beliau, tapi kepada kita-kita semua, para suami dan para istri. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya juga. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Kita semua nikah. Tidak ada yang nyari pertengkaran, tuh nggak ada. Pasti kita semua menikah litaskunu ilaiha. Kita berusaha untuk mencari sakinah, mencari ketenangan dengan menikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dan akan melimpahkan kepada kita, laki-laki dan perempuan, kasih sayangnya. Nah, ini jadi kita semua tidak boleh salah ya. Tujuan kita menikah yaitu mencari ketenangan, mencari kasih dan sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah pada zaman ini sudah bisa dibilang sunnah, tapi sudah mendekati wajib. Karena apa? Karena fitnah di sana sini. Di sana sini banyak kita lihat orang-orang yang membuka aurat. Di sana sini kita lihat banyak orang yang pergaulan bebas, perzinahan dan seterusnya. Dan ini sudah diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Dunia ini sisanya tinggal bala, bencana dan fitnah, ujian. Kapan Rasulullah mengingatkan? Lebih dari 1440 tahun yang lalu. Apalagi sekarang, dulu di zaman itu aja sudah tidak tersisa kecuali bala dan fitnah. Apalagi saat ini. Jadi jamaah sekalian, kita harus memang ya, kalau kita punya anak, kita punya saudara yang sudah siap untuk menikah, maka nikahkanlah. Kemudian kita nasihati juga untuk kita semua dan kepada mempelai Ustadz Aprian Nusra bersama istrinya, maka kita harus belajar tentang membangun rumah tangga. Karena salah satu dari ibadah terlama ya, yaitu menikah. Jadi kita tidak bisa menikah kecuali kita harus punya ilmu. Dan nasihat ana kepada Ustadz Aprian Nusra dan kepada semua suami-suami, kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para wanita-wanita ini dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kita berusaha nih untuk meluruskan tulang yang bengkok ini, patah, Pak. Nah, jadi kita harus bijak. Kita tidak usah terlalu memaksakan apa yang kita inginkan kepada perempuan. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kita biarkan, dia bengkok-bengkok terus. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengambil jalan tengah, yaitu fastausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada para istri. Ya kayak layangan lah Pak ya. Kita tarik ulur. Istri kita minta sesuatu, kita turutin. Kalau tidak sesuai, maka kita nasihatin. Jadi itu adalah nasihat kepada kita-kita semua. Dan perlu diketahui Ustadz Aprian dan yang lain yang belum menikah, bahwasanya kita yang sudah menikah ini bukan tidak ada masalah, bukan. Kita punya masalah sama istri kita. Kita tanya semua orang-orang yang sudah menikah pasti punya masalah dengan istri. Tapi kita bertahan karena kita saling melihat kebaikan. Kalau kita ngelihat keburukannya perempuan, dia kok begini, pisah Pak kita Pak. Tapi karena kita melihat kebaikan dan kita fokus untuk melihat kebaikan, makanya kita masih bertahan di dalam rumah tangga itu. Kemudian Ustadz Aprian beserta istri, kita sama-sama mempunyai kelebihan, tapi kita juga sama-sama mempunyai kekurangan. Jadi fokus kepada kelebihan dan taghaful, jangan terlalu memperhatikan keburukan. Dan nasihat ana untuk kita semua, untuk para suami-suami dan kepada Ustadz Aprian,
kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana sih sifat Rasulullah itu? Maka dijawab oleh beliau radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita tinggal mencontoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyelamatkan anak kita, istri kita, dan keluarga besar kita bukan cuma dari jurang, tapi kita disuruh menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau kita melihat di depan ada jurang, pasti kita berusaha untuk memegang tangan istri kita, jangan sampai jatuh di jurang itu. Apalagi yang lebih parah dari jurang, yaitu api neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhilah diri kalian dan keluarga kalian dan istri kalian dari api neraka. Jadi tugas kita seorang suami bukan cuma cari nafkah, pergi pagi, pulang malam, yang penting saya bawa uang, istri saya makan, anak saya makan, bukan. Tapi lebih dari itu, yaitu tugas kita menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Insya Allah caranya semua kita sudah tahu ya, yaitu dengan belajar, dengan berjalan di bawah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memilihkan circle terbaik bagi istri kita agar dia berteman sama teman-teman yang kajian. Mungkin kalau antum ngisi kajian, antum goncengan berdua, biar istri antum juga ikut dalam kajian tersebut. Dengan itu dia berteman dengan circle insya Allah perempuan-perempuan yang solehah, yang sering ke masjid, yang sering kajian, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kita semua pasti punya kekurangan. Kalau Ustadz Aprian melihat kekurangan dari istrinya, maka kita fokuslah untuk melihat kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kita nggak mungkin 100% kita cinta sama istri kita, pasti ada aja yang kita nggak suka, tapi ada solusinya. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian nggak suka sama istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kita benci kepada sesuatu, tapi kita suka kepada banyak hal dari pasangan kita atau dari istri kita. Kemudian nasihat berikutnya kepada saudari Nur Afriani dan kepada seluruh ibu-ibu yang ada, bahwasanya sekarang surganya saudari Nur Afriani sudah berpindah ke Ustadz Afrian Nusrat. Surganya yang tadinya berada di kedua orang tuanya, maka surganya sudah berpindah ke suaminya. Anti atau Anda harus menjadikan suami Anda sebagai orang yang pertama bagi Anda. Pernah seorang sahabiah bertanya dan curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau curhat, suami saya ini begini, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Maka apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Undhuri aina anti minhu. Coba lihat, kamu sudah sejauh mana berbuat baik kepada suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, kalau kita pengen atau ibu-ibu ini pengen masuk ke dalam surga, ya berbuatlah sebaik mungkin kepada suaminya. Karena suami ibu-ibu adalah kita bisa ngelihat apakah dia merupakan surga ibu-ibu atau neraka ibu-ibu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan semua ibu-ibu bahwasanya kebanyakan perempuan disifati sebagai penghuni neraka oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena perempuan tidak sholat? Bukan. Karena perempuan tidak bayar zakat? Bukan. Karena perempuan tidak melaksanakan ibadah haji? Bukan. Tapi disifati oleh Rasulullah SAW, kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka karena dua hal. Yakfurna al-ashir wa yukthirna al-la'an. Terlalu banyak ngomel, terlalu banyak mencela, terlalu banyak tidak bersyukur, dan terlalu tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui suami. Jadi jangan terlalu ngeliat ke atas. Oh, teman saya punya ini, oh saudara saya punya gini, kok saya belum ya? Tapi kalau kita semua bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui suami kita,
maka insya Allah kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi saudari Nur Afriani, kalau mau masuk surga insya Allah gampang, cukup dengan sholat 5 waktu saja, cukup dengan berpuasa di bulan Ramadan saja, dan cukup dengan mentaati suami dan menjaga kehormatan diri. Maka insya Allah akan dikatakan kepada seorang istri tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, bebas mau masuk surga dari pintu orang-orang sedekah, dari pintu-pintu orang yang rajin sholat dan lain sebagainya. Maka hal itu menjadi pilihan bagi ibu-ibu. Kemudian juga nasihat kepada saudari Nur Afriani dan kepada seluruh ibu-ibu, bahwasannya kita harus menjadi perhiasan terbaik bagi suami kita. Jadilah perhiasan terbaik bagi suami kita. Di luar banyak orang-orang yang membuka aurat, di luar banyak orang yang memakai perhiasan-perhiasan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadilah kita perhiasan bagi suami kita di dalam rumah. Jadilah orang yang paling menarik bagi suami kita di dalam rumah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, innamad dunya mata', dunia ini perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salihah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya bagi mempelai wanita, kalau misalnya suaminya berkata sesuatu, maka kalau tidak suka diungkapkan dengan baik-baik. Jangan selalu membantah, jangan selalu menunjukkan rasa ketidaksukaan kepada suami. Dan untuk mempertahankan rumah tangga, ibu-ibu gampang. Ketika suaminya ngomong sesuatu selama tidak melanggar syariat, tinggal bilang sami'na wa ata'na, selesai. Maka insya Allah akan disayang oleh suami. Kemudian kita akan mendoakan kedua mempelai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sakinah, mawaddah, warahmah kepada mereka. Dan kita ucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma subba alaihimal khaira sabba wa la taj'al 'aishahuma kaddan kadda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma junubna wa abna'ana an na'budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.